Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas ataupun materi, jadi hanya akan memberikan gambaran tentang mata pelajaran sastra Indonesia di kelas 11. Tidak usah perkenalan ya, karena insya Allah kita sudah mengenal. Di selama satu semester ini, di semester pertama kita akan belajar tentang bab 1, yaitu tentang apresiasi drama. Kemarin kita baru belajar sampai jenis puisi, fungsi sastra, dan juga cerita pendek ya. Jadi pada kelas 11 di semester pertama kita akan belajar tentang drama. Yang pertama pengertian drama. Yang kedua adalah unsur-unsur drama. Nah, unsur-unsur drama ada sedikit perbedaan dengan unsur-unsur karya sastra seperti cerpen ataupun novel. Yang ketiga, menulis teks atau naskah drama. Nah, di sini nanti kita akan belajar secara kelompok untuk sebuah teks yang sederhana dan kalian menuangkan ide kalian, mengangkat sebuah cerita, entah itu bisa cerita kisah pengalaman pribadi ataupun teman yang lainnya, lalu diangkat menjadi sebuah naskah. Lalu yang keempat, subbab yang keempat adalah menyampaikan dialog serta gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh. Jadi kalian dari teks atau naskah tersebut kita angkat menjadi sebuah pementasan drama. Tapi di sini ceritanya harus memang diangkat dari kisah nyata ya, tidak boleh ceritanya itu yang bersifat fiksi, tapi diangkat dari kisah nyata. Bab yang kedua kita masuk kepada hikayat. Hikayat adalah sebuah karya sastra lama yang berasal dari Melayu, daerah Melayu, Timur Tengah ataupun India. Tapi kita juga punya hikayat yang memang asli dari Indonesia ya. Yang kedua, menentukan unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat sama seperti unsur-unsur cerpen ataupun dongeng ya. Yang ketiga, memahami nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam sebuah cerita, baik itu nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, ataupun nilai ekonomi. Yang keempat, menemukan pesan atau amanat dalam hikayat. Sebuah cerita pasti terdapat pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, meskipun hikayat ini bersifat anonim, tidak diketahui siapa penulisnya, tapi dalam hikayat syarat sekali atau penuh sekali dengan nilai-nilai atau pesan moral. Pada bab yang ketiga, kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis tokoh. Tokoh itu adalah peran atau suatu nama yang diangkat dalam sebuah cerita. Jadi itu pengertian tokoh. Yang kedua, pengembaraan watak tokoh. Jadi watak tokoh itu berbeda-beda ya. Ada yang antagonis, ada yang protagonis, atau ada yang tritagonis. Yang ketiga, langkah menguasai watak tokoh. Nah, kalau misalnya kita memiliki peran sebagai tokoh antagonis, maka watak yang harus dikuasainya itu adalah seperti apa perangainya. Dan yang terakhir adalah pengelompokan tokoh. Jadi kalau dalam cerita pengelompokan tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, ada tokoh sampingan. Yang keempat, bab 4 itu membaca intensif sebuah cerita. Yang pertama kita akan membaca cerita terjemahan. Cerita terjemahan baik itu berbentuk novel ataupun cerpen ya. Karena berbeda ya, cerita yang diangkat dari negeri kita sendiri dengan cerita yang diangkat dari negeri orang lain. Jadi kita hanya mengenal saja. Yang kedua, mengidentifikasi latar dan tokoh dan juga alur dalam sebuah cerita berkaitan dengan unsur intrinsik. Yang ketiga, menentukan nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai ya,
Karena kita belajar sastra itu tidak terlepas dari yang namanya nilai atau pesannya, yang sama dengan yang keempat, menentukan pesan atau amanat dalam cerita. Jadi ada hal yang bisa kita petik dari cerita yang kita baca. Dan bab terakhir yaitu adalah bab 5, Angkatan Sastra Indonesia. Nah, jadi sebuah cerita berdasarkan angkatannya itu memiliki tema yang berbeda, latar yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Nah, di bab yang kelima ini kita mempelajari tentang angkatan-angkatan sastra. Ada angkatan 20-an, beserta dengan karya-karya yang lahir dan juga sastrawan-sastrawan yang lahir pada angkatan tersebut. Lalu ada angkatan 30-an, sama dengan nama-nama pengarang dan juga karya sastra yang lahir pada tahun tersebut. Ada angkatan 45 berkaitan dengan ketika Indonesia berjuang untuk merdeka ya, dan yang terakhir adalah angkatan 66 sampai sekarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kondisinya itu cepat membaik dan kita bisa bertemu atau belajar secara langsung di depan kelas, tidak melalui PJJ seperti ini ya. Kita berdoa aja bersama-sama. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.